السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Bayangin teman-teman, ada seorang anak muda yang lahir di Riyadh tahun 1974 dari keluarga yang udah terkenal banget sama ilmu, syariah, dan Al-Quran. Namanya Saleh bin Muhammad Al-Talib. Dari kecil, dia bukan cuma cerdas, tapi juga punya aura kalem yang bikin orang di sekitarnya respect. Gedenya di lingkungan keluarga alim, bikin dia tumbuh bukan sekadar pinter teori, tapi benar-benar hidup dalam atmosfer ilmu dan agama. Dari situ, jalannya makin jelas. Dia kuliah di Universitas Imam Saudi, salah satu kampus paling prestisius buat ilmu syariah. Nggak cukup sampai situ, dia ngambil spesialisasi di bidang perbandingan jurisprudensi Islam, yang bikin wawasannya lintas mazhab, luas, dan tajam. Tapi yang bikin banyak orang kaget adalah, dia juga sempat sekolah di Amerika, tepatnya di Georgetown, Washington, D.C., ambil gelar Magister Hukum Internasional. Jadi bayangin, seorang alim Saudi, fasih bahasa Arab, ngerti syariah, tapi juga jago bahasa Inggris, dan paham hukum internasional. Kombo yang jarang banget. Makanya, nggak lama setelah itu karirnya langsung melesat. Tahun 2003, dia resmi diangkat jadi salah satu imam Masjidil Haram di Mekah. Teman-teman, ini bukan level sembarangan. Imam Masjidil Haram tuh simbol besar banget, bukan cuma buat orang Saudi, tapi buat seluruh umat Islam di dunia. Salat tarawih yang dipimpin di sana, khutbah Jumatnya, itu bisa didengerin sama jutaan orang lewat siaran TV dan radio internasional. Dan Syekh Saleh, dengan suara tenang tapi tegasnya, cepat banget jadi sosok yang dikenal luas. Kalau lo denger khutbah-khutbahnya, bahasanya nggak cuma formal dan kaku. Dia punya cara ngomong yang nancep, lugas, dan bikin orang mikir. Salah satu ciri khasnya, dia sering ngangkat tema tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang tanggung jawab seorang muslim untuk nggak diem aja kalau ngelihat kezaliman. Buat sebagian orang, khutbah-khutbah kayak gini jadi pengingat. Tapi buat sebagian pihak lain, ini dianggap sinyal yang bikin was-was. Karena, lo tahu sendiri kan, sejak pertengahan 2010, Saudi mulai banyak banget berubah. Dari negara yang super ketat dalam hal agama, pelan-pelan dibuka ruang buat hiburan, konser, bioskop, sampai acara-acara besar yang dulu tabu banget diadakan di Tanah Hijaz. Di satu sisi, ada masyarakat yang senang karena ngerasa lebih bebas. Tapi di sisi lain, ada juga yang resah karena ngerasa perubahan ini terlalu cepat, bahkan nabrak norma agama. Dan di tengah semua itu, ada sosok kayak Syekh Saleh, seorang imam Masjidil Haram yang juga seorang hakim di Pengadilan Tinggi Mekah. Artinya, dia bukan orang sembarangan. Dia paham hukum, dia ngerti syariah, dan dia punya panggung yang gede banget. Jadi setiap kali dia khutbah, suaranya bisa nyampe ke jutaan telinga. Nah, disinilah mulai timbul ketegangan. Sampai akhirnya, tahun 2018, khutbahnya jadi titik balik. Di situ dia ngomong soal kewajiban seorang muslim buat menentang kemungkaran di depan umum. Pesannya jelas, tegas, dan dalam. Tapi yang bikin panas, khutbah itu kebetulan banget dibarengin dengan makin gencarnya program hiburan di Saudi. Jadilah banyak orang nganggep khutbah Syekh Saleh itu kayak kritik terselubung ke pemerintah. Disinilah hidupnya berubah, dari imam muda yang jadi panutan dunia, tiba-tiba dia dicap sebagai suara yang mengganggu. Dan sejak saat itu, jalan hidupnya udah nggak lagi lurus kayak sebelumnya. Tahun 2018, suasana di Saudi lagi anget-angetnya. Pemerintah lagi jor-joran ngebuka ruang hiburan. Konser musik, festival budaya, bioskop, semua tiba-tiba hadir di tanah yang dulu dikenal super ketat. Buat sebagian orang, ini langkah modernisasi. Tapi buat sebagian lain, ini kayak perubahan drastis yang nabrak identitas. Di tengah semua euforia itu, ada khutbah Jumat yang bikin sejarah. Syekh Saleh Al-Talib naik mimbar Masjidil Haram di depan ribuan jamaah langsung dan jutaan yang nyimak lewat siaran global. Dengan suara khasnya, tegas tapi nggak meledak-ledak, dia ngomong soal satu hal yang udah jadi inti dari ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Dia bilang seorang muslim itu punya kewajiban moral dan spiritual buat ngelawan kemungkaran yang muncul terang-terangan di depan umum. Kata-katanya sederhana, tapi dalam. Dan yang bikin panas, khutbah itu keluar justru pas Saudi lagi rame-rame bikin konser, acara campur baur, bahkan ngebuka hubungan diplomatik ke Israel.
Buat masyarakat biasa, khotbah itu kayak wake up call. Banyak yang ngerasa akhirnya ada yang berani ngomong, tapi buat otoritas, khotbah itu dianggap sinyal berbahaya. Mereka nganggap itu bukan sekadar ceramah agama, tapi kritik langsung ke arah kebijakan negara. Beberapa hari setelah khutbah itu, kabar mengejutkan muncul. Syekh Saleh Al-Talib ditangkap. Tanpa banyak penjelasan ke publik, tiba-tiba aja sosok imam muda yang udah 15 tahun jadi pengisi suara Masjidil Haram mendadak hilang dari layar TV. Nama dan wajahnya nggak lagi muncul di jadwal imam tarawih atau khutbah Jumat. Penangkapannya bukan cuma soal kehilangan jabatan imam, lebih dari itu ini kayak tamparan ke seluruh umat Islam di dunia. Banyak jamaah yang biasa salat di bawah imamannya, tiba-tiba harus menerima kenyataan. Orang yang mereka kagumi ditarik paksa keluar dari panggung utama Islam. Proses hukumnya, teman-teman, ini bukan drama pengadilan biasa. Sidangnya diadakan secara rahasia, nggak ada publikasi, nggak ada transparansi. Bahkan pengacaranya pun nggak dikasih kesempatan maksimal buat ngebela. Awalnya, putusan pengadilan sempat membebaskan dia karena bukti nggak cukup. Tapi lo tahu sendiri, politik sering lebih kuat dari hukum. Putusan itu dibatalkan, sidang diulang, dan akhirnya tahun 2022, dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Bayangin, 10 tahun buat seorang imam besar, itu bukan sekadar angka, itu kayak ngebunuh reputasi, ngasingin dia dari masyarakat, bahkan ngehancurin keluarga yang ditinggalkan. Kehidupan di balik jeruji juga jauh dari kata manusiawi. Laporan-laporan yang bocor nunjukin gimana Syekh Saleh ngalamin kondisi keras, pengabaian medis, perlakuan kasar, dan pembatasan ketat buat keluarganya yang pengen nengokin. Bukan cuma fisik yang tersiksa, tapi mental juga. Bayangin loh, seorang alim yang biasa memimpin jutaan orang, sekarang harus sendirian di sel sempit terputus dari dunia luar. Tapi, meskipun ditekan, kabarnya dia nggak pernah berhenti istiqomah. Dia tetap tegar dan sabar. Buat sebagian orang, ini jadi bukti kalau dia benar-benar hidup dengan apa yang dia dakwahkan. Amar ma'ruf nahi munkar bukan cuma kata-kata di khutbah, tapi juga prinsip yang dia bayar dengan kebebasannya sendiri. Di luar penjara, namanya makin besar. Banyak organisasi hak asasi manusia internasional yang mulai teriak nuntut pembebasannya. Kelompok kayak Prisoners of Conscience terus nyuarain kasusnya. Bahkan media internasional pun beberapa kali angkat cerita soal dia. Artinya, walaupun rezim pengen dia hilang dari panggung, faktanya justru sebaliknya. Dunia makin tahu siapa Syekh Saleh Al-Talib. Episode ini adalah fase kelam. Dari imam besar yang suaranya menggema di Masjidil Haram, dia berubah jadi tahanan politik yang disembunyikan dari sorotan publik. Tapi justru disinilah legenda itu terbentuk. Karena setiap ketidakadilan selalu melahirkan simbol perlawanan. Dan Syekh Saleh, dengan khutbahnya yang sederhana itu, tanpa sadar udah jadi simbol buat banyak orang yang gak rela iman mereka digadaikan atas nama hiburan dan kekuasaan. Setelah lebih dari 7 tahun hidup di balik jeruji besi, akhirnya kabar itu pecah. Syekh Dr. Saleh Al-Talib dibebaskan. Tapi tunggu dulu, ini bukan pembebasan bebas murni. Bukan cerita happy ending kayak film Hollywood. Faktanya, dia sekarang masih hidup dalam bayang-bayang pengawasan. Menurut laporan dari Prisoners of Conscience, Syekh Saleh emang udah keluar dari penjara, tapi dia ditempatkan di tahanan rumah. Di pergelangan kakinya dipasang alat pelacak elektronik. Jadi setiap langkahnya dipantau, setiap geraknya dibatasi. Dia bukan lagi narapidana di sel sempit, tapi juga bukan orang bebas yang bisa ceramah seenaknya. Buat sebagian orang, ini langkah maju. Setidaknya, dia udah bisa ketemu keluarganya, bisa hirup udara rumahnya sendiri, bisa sholat tanpa dibatasi tembok besi. Tapi buat sebagian lain, ini justru bentuk penjara yang lebih halus. Karena kebebasan sejati itu bukan cuma soal keluar dari jeruji, tapi juga soal bisa bicara, bisa berkarya, bisa menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut. Reaksi publik langsung rame. Banyak yang lega karena Syekh Saleh masih hidup, masih ada harapan suatu hari dia bisa kembali berdiri di mimbar. Tapi ada juga yang sedih karena sadar beliau masih belum benar-benar merdeka. Kalau kita tarik garis panjang, perjuangan Syekh Saleh ini nggak bisa dipisahin dari sikap tegasnya soal Palestina. Dari dulu, dia konsisten menolak normalisasi hubungan dengan Israel.
Dia bilang jelas, setiap upaya ngerampas hak rakyat Palestina, setiap langkah yang maksa Yerusalem jadi bagian dari agenda politik, itu sebenarnya cuma nyebarin kekacauan, kebencian, dan pertumpahan darah. Pesan ini bukan cuma retorika, buat banyak muslim, kata-kata Syekh Saleh jadi semacam kompas moral. Dia ngajarin kalau ada hal-hal yang gak bisa ditawar, kehormatan tanah suci, hak rakyat Palestina, dan prinsip menolak kezaliman. Itulah kenapa khutbahnya di 2018 jadi pemicu. Karena dia ngomong hal yang sebenarnya banyak orang pikirin, tapi jarang ada yang berani ucapin di depan umum. Sekarang di usia 51 tahun, Syekh Saleh berdiri di persimpangan. Dia bukan lagi imam Masjidil Haram yang disorot kamera tiap Jumat. Dia juga bukan tahanan penuh kayak dulu. Dia ada di tengah, seorang alim besar yang masih dibatasi geraknya, tapi namanya justru makin harum di mata dunia. Buat umat Islam, kisah ini jadi pelajaran berharga. Pertama, bahwa kebenaran kadang harus dibayar mahal. Nggak semua khutbah bisa diterima kekuasaan, apalagi kalau isinya nyenggol kepentingan. Kedua, bahwa suara ulama sejati nggak akan pernah bisa dibungkam total. Walau disekap bertahun-tahun, namanya tetap dikenang, pesannya tetap nyampe, bahkan makin kuat karena dibungkam. Dan yang ketiga, ini soal harapan. Kalau Syekh Saleh bisa tetap tegar setelah 7 tahun di balik jeruji, dengan segala pengabaian medis, sidang rahasia, dan tekanan mental, maka kita juga harus bisa lebih kuat menghadapi ujian hidup masing-masing. Bedanya mungkin kita nggak ditangkap rezim, tapi kita sering ketangkap sama hawa nafsu sendiri. Akhirnya, pembebasan bersyarat Syekh Saleh bukan cuma cerita tentang seorang imam besar. Ini cerita tentang perlawanan, tentang suara hati yang nggak bisa dibungkam, dan tentang betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar di zaman yang serba cepat berubah ini. Mungkin suatu hari, kalau Allah berkehendak, kita bakal lihat lagi Syekh Saleh berdiri di mimbar Masjidil Haram. Suaranya menggema, khutbahnya kembali menggetarkan hati jutaan orang. Tapi bahkan kalau itu nggak pernah kejadian, warisan moralnya udah abadi. Karena sejarah udah nyatat, ada seorang imam muda dari Riyadh yang berani ngomong kebenaran meski harus bayar dengan 7 tahun kebebasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.